Nasihat terbaik tentang cinta yang pernah Pak Sandi dapatkan. Tapi bisnis yang lain drop, kayaknya bisnisnya Pak Sandi nggak drop juga tuh. Oke, dan sekarang bukan hanya politician, bukan hanya pengusaha, tapi jadi YouTuber juga. Kenapa? Butuh income sis. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Apa kabar Mbak Mary Riana? Keren banget, terima kasih. I'm possible. Saya harus bisa. Saya harus bisa. Aku untuk pertama kalinya menerima tamu pertama wanita yang sangat hebat. Perempuan yang hebat dan perempuan yang inspiratif. Thank you, Bang. Mudah-mudahan. Kemarin kan Ini cookiesnya enak banget ya, nih. sekarang dikirim versi lengkapnya dan Waduh, thank you nih. Ini yang velvet. Memang kan love at first sight. Hai friends, apa kabar? Hari ini saya baru pertama kali benar-benar keluar rumah. Selain dari waktu itu keluar rumah cuma sekali, 2 kali, 3 kali ke BNPB. Jadi Ke BNPB, ya, ya. jadi setiap kali sih bisa mungkin di rumah aja, kecuali kalau misalnya yang benar-benar penting banget harus live, waktu itu cuma ke BNPB live. Tapi kali ini berbeda karena diundang sama Pak Sandi untuk ngobrol-ngobrol, diundang ke rumahnya. Makanya hari ini kita sengaja datang khusus untuk ngobrol-ngobrol juga sama Pak Sandi. Makasih banget loh. Sama-sama. Ini saya merasa terhormat dan kita strictly ketat dan disiplin penerapan daripada protokol COVID-19. Betul. Pakai masker, cuci tangan, Betul. dan menjaga jarak, menjaga kesehatan, Dan menjaga jumlah orang juga yang terlibat menjaga jumlah ya. orang yang terlibat, betul. Betul. Nggak boleh di luar dari jumlah tertentu. Tapi aku agak canggung nih kalau ketemu sama Pak Sandi. Aduh, kok canggung? Karena dari sejak pertama kali, dulu kan biasanya aku manggilnya Pak Sandi, ya kan. Terus abis itu pas lagi kita ngobrol-ngobrol di radio show, waktu itu saya di Sonora, udah gitu di Metro TV. Metro TV. Waktu itu panggilannya Bang Sandi. Bang Sandi, ya betul. kan. Nah, sekarang udah turun kelas lagi dipanggilnya. sekarang Mas sekarang. ada banyak, ada Bro Sandi juga, Ada Bro. ada Papa Online juga, ya kan. Jadi aku canggung nih, bingung harusnya manggilnya yang bener, biasanya dipanggilnya apa? Papa Online boleh lah, Papa Online. Halo, apa kabar? Sehat Pak Ibnu. Ini Mary Riana. Halo, salam kenal. Mari. Pak Ibnu, sahabat saya dari Pemprov DKI. Oh ya, Jaga sehat selalu. kesehatan. Salam sama Bunda. Baik, semua kabar baik. Iya. Salam untuk Ibu Iya. Sulaiman. Iya, terima Iya. kasih Sulaiman. Mari Pak Ibnu. Yuk, mari. Yuk. Wow, ini berarti Pak Sandi kenal nih sama semua tetangga. Jadi ini rumah saya sekarang ini sebetulnya rumahnya Mbak Nur sih. Jadi Mpok Nur kan orang Betawi. Jadi neneknya dia tinggal di sini dan ya sekitar sini banyak saudara-saudara, banyak kerabat. Oke. Terus ya walaupun kita jarang ketemu, tapi ya sama tetangga semua dekat. Iya, dan saling kenal silaturahmi Iya, gitu ya. jarang banget di DKI. Tapi kalau kita hampir semua kenal satu sama lain di sini. Oke. Terus berarti kalau Pak Sandi kan dengarnya kalau pagi-pagi suka lari, itu lari di sini? Lari di sini, terus ke Senayan itu sekitar 1 loop 5 kilo. Kalau muter di sini lagi 1 loop 5 kilo. Jadi total 10 kilo. Wow, masih setiap hari? Masih, ya. kecuali hari Senin sama hari Kamis. Luar biasa. Itu salah satu hal terendah di hidup saya tuh olahraga Pak Sandi. Yang lain saya bisa komitmen, yang lain saya bisa stay tapi gimana strong. caranya bisa maintain kebugaran dan juga memaintain kesehatan ini, apa resepnya?
resepnya, karena mungkin kebetulan saya nggak terlalu makan daging. Oh, nggak makan daging ya? Saya memang nggak makan daging. Vegetarian? Jadi, tapi nggak vegetarian juga sih. Jadi saya makannya dagingnya milih-milih, makannya seafood, Oh, seafood. ikan, Oke. sayur gitu. Jadi saya bukan Sehat juga, jadi jaga makanan Jadi ya? jaga. Jadi mungkin dari situ aja juga sudah ya cukup bisa menjaga makanan lah ya. Kalau gitu. aku udah makan daging, terus udah gitu olahraga banyak, tapi tetap aja susah jaga berat badan gitu. Kalau nggak olahraga tambah gemuk terus. Masa sefit ini masih harus jaga berat badan? Oh harus, kalau Masa? nggak olahraga mungkin saya udah Oke, tapi senang sih, selalu senang kalau ketemu Pak Sandi karena Pak Sandi tuh for me personally you're very humble. Karena aku ingat banget waktu itu juga sempat kita ketemu di salah satu restoran. Karena waktu itu saya lagi makan sama keluarga, terus ada Pak Sandi juga di sana. And then aku mau nyapa tuh nggak enak, tapi Pak Sandi yang nyapa duluan and say hi gitu. And I think there is some things that is it shows a character of a person. Maksudnya humble-nya tuh benar-benar humble and you really care for other people. Thank you. Karena ya ketemu di restoran kan harus say hi. Apalagi kita ketemu teman lama, mudah-mudahan dapat motivasi. Aduh, aku yang selalu belajar dari Pak Sandi. Wah. Halo, apa kabar? Ya, this is my home. Iya, itu kenal atau nggak Enggak, kenal? lewat aja gitu. Oh gitu, emang Halo, sering? gitu, Sering. banyak. Enggak juga, baru sekali lihat. Oh, wow. Jadi kita cek dulu, Iya, cek kesehatan. oke, sip. Hai friends, ketemu lagi. Yes, kita nyambung dari tadi ya, jalan dari luar. studio ke rumah. Itu emang deket banget berarti ya? Deket banget, nggak nyampe 5 menit. Nggak nyampe 5 menit, oke. Dan hari ini seru banget karena saya akan ngobrol-ngobrol dengan Papa Online, Pak Sandiaga Uno. Halo friends. Aku masih agak canggung loh, tadi kan sebenarnya Pak Sandi, Bang Sandi, Bro Sandi. Bro Sandi boleh, kayaknya bro oke deh. Bro Sandi. Jadi bro and sis dong ya. Bro and sis. Tapi emang biasa kalau di online panggilnya Papa Online gitu. Banyak yang manggil, kalau netizen kan di dunia maya itu mereka seenaknya aja manggil Papa Online gitu. Tapi agak risih nggak sih kayak orang manggil Papa Online gitu? Enggak juga sih, lama-lama Enggak ya? biasa juga. Terus istri saya dipanggilnya Mama Online sekarang. Oke. Terus akhirnya jadi terbiasa aja gitu. Oke, dan jadi menunjukkan kedekatan juga ya. Jadi kan jadi anak-anak online dong. Jadi kalau Jadi anak-anakku Papa online aku manggil, bilang. anak-anakku Halo online. anak-anakku online. Gitu. Oke, tapi satu hal sih kalau misalnya kayak Pak Sandiaga Uno kan pengusaha sukses, politician juga. Terus Kurang sekarang jadi sukses. jalannya kan Pengusaha panjang. sukses, Jalannya politicians belum sukses. belum sukses. Tapi itu kan relatif ya. Ya, Maksudnya kan oke. namanya juga pengusaha kan juga jatuh bangun di dunia politik pun Expect juga problem. expect problem. Expect problem. Bener. Stay strong. Stay strong, jalan masih panjang ya. Berarti ini dong, oh ini jadi side track nih, mumpung lagi ngomongin politik tapi berarti 2024 Oh sekarang kita kan lagi tidak ada kontestasi demokrasi, jadi saya balik lagi ke dunia kewirausahaan, entrepreneurs, dan banyak kegiatan-kegiatan yang mengempower, memberdayakan para pengusaha muda, pengusaha UMKM, dan memang ya tentunya salah satu keinginan kita ya bangsa ini kan menjadi bangsa yang maju karena bangsa yang besar, punya potensi yang luar biasa, dan kita perlu bersatu padu. Kita berikan kesempatan kepada pemerintahan yang sekarang untuk bekerja. Saya balik dulu untuk, oh ya ada kegiatanku yang baru sebetulnya sih, Relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID-19. Di mana kita satu padukan seluruh kekuatan elemen bangsa untuk menggunakan kesukarelawanan, volunteerism untuk membantu melawan COVID-19. Oke, itu berarti baru dibentuk Baru tanggal 22 April. 22 April akibat dari pandemik yang melanda di Indonesia ini ya. Oke, dan sekarang bukan hanya politician, bukan hanya pengusaha, tapi jadi YouTuber juga. Kenapa? Butuh income sis.
lumayan income-nya sis. Nggak mungkin rumah sebesar ini, portfolio segitu Ini kan banyak. expenses-nya besar. Iya. Kenapa jadi YouTuber sekarang? Saya ngelihat sekitar 1,5 tahun yang lalu bahwa saya perlu satu medium, satu sarana untuk terus bisa berkomunikasi dengan masyarakat Indonesia. Dan karena masyarakat Indonesia itu 50% lebih adalah masyarakat yang berusia di bawah 30 tahun atau kita sebut sebagai milenial, cara mereka mendapatkan informasi dan cara mereka berkomunikasi itu melalui digital dan YouTube, podcast. Jadi kami bertransformasi juga. Jadi ini adalah bagian kita untuk terus bisa menyapa masyarakat dan mendengar dari mereka langsung masukan-masukan dan bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun negeri ini lebih baik lagi. Oke, dan banyak lagi kontennya ya. Ya, Jadi terus very produktif. ada jadwal konten yang sangat padat ya selama 1 minggu. Betul. Jadi buat semuanya nanti harus di-subscribe channel YouTube-nya Sandiaga Uno. Tombol merah. Oke, nah tapi mumpung lagi ada di sini, sebenarnya kalau berbicara tentang dengan Pak Sandiaga Uno itu pasti banyak banget inspirasinya, pasti banyak banget tips-tips suksesnya yang selalu nyantol tuh asnya ya kan, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas ya kan. Nah tapi hari ini saya ingin bertanya pertanyaan yang mungkin mengenal lebih jauh tentang Pak Sandiaga Uno. Kita pengen mendengarkan lebih banyak lagi tentang Pak Sandiaga Uno dan juga prinsip-prinsip hidupnya atau mungkin juga pengalaman-pengalamannya gitu. Jadi ada 13 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke. Harus dijawab. Siap. Oke, simple kok pertanyaannya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama, apa hal yang terbaik yang terjadi di bulan ini? Di bulan Juni. Di bulan Juni hal yang terbaik ini setiap hari saya nikmati ya selama pandemi ini adalah kebersamaan bersama keluarga. Ya, karena pandemi ini memaksa kita untuk di rumah lebih banyak. Jadi keseharian saya ini saya nikmati sekali, saya syukuri dan saya mencoba mendapatkan hikmah ya. Karena kalau dari segi bisnis kan pasti drop semua ya. Tapi ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa itu justru memberikan satu hadiah buat kita, yaitu kebersamaan bersama keluarga, khususnya di bulan Juni ini. Oke, tapi bisnis yang lain drop kayaknya bisnisnya Pak Sandi nggak drop juga tuh. Kemarin saya baru ngecek di artikel, wow dividennya justru malah naik, pendapatan profitnya justru malah naik, bener nggak? Jadi tahun 2015 waktu saya masuk ke dalam ranah publik, saya putuskan untuk meninggalkan dunia investasi dan keuangan. Bisnis-bisnis kami yang kami mulai 20 tahun yang lalu itu ke tangan profesional. Sekarang dikelola oleh manajemen profesional. Dan ya tentunya kita terima kasih mereka terus mengelola usaha ini dengan optimal dan ya alhamdulillah juga ya hasilnya. Itu tapi sebelum COVID kan. Jadi masih dapat dividen. Mudah-mudahan tahun ini berdoa supaya bisa selamat juga dan bertahan dari COVID-19 ini. Amin. Pastilah, pasti banyak orang yang juga mendoakan, banyak juga orang yang bekerja keras gitu untuk supaya kita semua bisa keluar dari COVID-19 ini. Iya, harus kita berkontribusi dan setiap daripada kita punya tugas dan tanggung jawab. Dan saya bangga banget di Indonesia ini dan di seluruh dunia ya, sisi-sisi luar biasa, sisi-sisi terbaik dari kemanusiaan kita tuh keluar. Saling membantu, saling peduli, saling bergotong royong, saling mensupport, itu yang terjadi sekarang. Luar biasa. Kelebihan Indonesia dibandingkan dunia lain ya. Dunia lain saling berantem, di sini kita harus bersatu padu. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang selalu menyemangati Pak Sandi ketika Pak Sandi terpuruk? Ada 3 rutinitas yang saya lakukan karena guys, suksesnya Mary Riana ini kan satunya kan expect problem. Expect challenges. Jadi E-nya itu ya. Saya juga percaya bahwa
hidup itu seperti roda yang berputar. Jadi kalau kita lagi di atas, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk terus bersyukur dan menyiapkan diri bahwa sebentar lagi kita akan ada di bawah karena itu akan berputar. Apapun itu, mau gitu bisnis, karir di bidang publik atau sekolah. Saya juga lagi menyelesaikan sekolah. Oh ya, sekolah apa lagi? Saya lagi ini struggling banget, tapi mudah-mudahan bisa kelar nih. Satu hikmah dari COVID-19 ini, saya bisa menyelesaikan disertasi saya. Wow. Lagi pengen diselesaikan ini. Oke. Tentang kewirausahaan dan kepemimpinan ya, entrepreneurship dan leadership. Di mana itu berarti? Di sini. Di sini? Di sini di UPH dan Oke. ada beberapa distance learning juga dengan sekolah di Eropa dan di Amerika juga. Keren. Selalu salut ya. Jadi expect problem. Nah, begitu kita di bawah bersabar. Jadi kalau lagi down ya kita bersabar bahwa kita ini adalah bagian daripada rutinitas dari kita menjalani hidup, dan kita nggak usah terlalu galau karena kita sebentar lagi akan merasakan roda itu kembali Naik berputar lagi lagi. gitu loh. Nah, untuk friends ada 3 hal yang biasa saya lakukan pas lagi di bawah, lagi bersabar itu. Satu, sebetulnya ini rutin yang kita lakukan, tapi membaca buku. Oke. Jadi buku, terima kasih banget dikirimin buku I'm Possible itu. Itu betul-betul memotivasi saya, dan saya senang banget di tengah pandemi COVID-19 ini saya banyak sekali baca buku. Jadi buku itu a good leader is a good reader. Jadi saya selalu bilang teman-teman kalau mau menyikapi dalam keadaan pandemi ini banyak baca. Kedua, rajin berolahraga. Karena di olahraga ini kita dibiasakan untuk disiplin dan dapat zat yang dihasilkan kalau kita 30 menit berolahraga secara non-stop, yaitu zat endorfin yang automatically secara natural membuat kita memandang hal-hal itu secara positif dan optimis. Dan itu sangat alami ya, tidak perlu minum obat, tidak perlu cukup olahraga aja dan menit. akhirnya kita bisa dapat. Dan terakhir terus bersilaturahim. Saya percaya dengan silaturahim itu kita menambah relasi kita, terus kita juga berkenalan, bersilaturahim itu akan mendatangkan panjang umur dan melimpahnya rezeki. Oke, jadi baca buku, olahraga, dan silaturahim. Oke, mungkin rekomendasi buku, what is I'm one Possible. book? Beli bukunya I'm Possible. Selain Impossible, what is like your most favorite book that really Kalau changed? saya bilang bahwa ada satu yang saya alami sendiri, bukunya Pak William Surajaya, called Man of Honor. Itu selalu jadi referensi saya. Bahwa membangun bisnis itu selain daripada mengukir prestasi adalah membingkai reputasi. Jadi yang di ujung daripada seorang pebisnis itu bukan hanya how much money or how success you be able to achieve, tapi juga what is the reputations that you want to leave your legacy. Jadi itu Pak William, saya banyak belajar dari Pak William. Bukunya judulnya Man of Honor. Harus dicari. Saya belum baca bukunya, habis ini bakalan dicari. Pertanyaan ketiga, nasihat terbaik tentang cinta yang pernah Pak Sandi dapatkan. Nasihatnya dalam bentuk lagu. Oh ya? Iya, itu yang nyanyi Sting. Oh, yang mana? Yaitu if you love somebody, set them free. If you love somebody, set them free. Iya. Wow. Jadi set him or her free ya. Jadi kalau kita benar-benar cinta sesuatu atau seseorang, harus kita lepaskan, karena tentunya bagian daripada S dari sukses adalah share. Sharing is caring. Jadi saya nggak pernah melihat itu apakah cinta, ataukah harta, ataukah tahta, ataupun apa saja, itu adalah belongs to you. But basically your single own devotion itu kepada yang Maha Kuasa kan. Jadi kalau itu truly yours, akan balik kepada kita gitu. Jadi
banyak belajar dari situ dan itu juga mengelola unexpected outcome of your effort. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah kerja keras terus nggak dapet ya memang belum rezeki aja gitu. Oke. Kadang berarti mungkin ada orang bilang kalau ekspektasi supaya bahagia ekspektasi nggak boleh tinggi-tinggi. Setuju nggak? Manage your expectation itu boleh, tapi jangan digunakan menjadi rasional kita untuk menurunkan ikhtiar kita. Jadi ikhtiar tuh harus 100%, nggak boleh berkurang. Hasilnya itu yang kita serahkan kepada kerja ikhlas. Karena tentunya hasilnya itu bukan kita yang akan menentukan, tapi tentunya Tuhan yang Maha Kuasa yang akan menentukan. Oke. Pengalaman dan pembelajaran buat semuanya ya. If you love somebody, set them free. Karena kalau itu emang jodoh kamu ya dia akan kembali ke kamu sendiri gitu ya. Baik itu akan menjadi milik kamu sendiri. Harta, tahta, atau cinta. Oke, pertanyaan keempat. Penyesalan. Susah ya pertanyaannya? Enggak. Enggak ada yang susah untuk Pak Sandiaga Uno. Semua pasti bisa dijawab. Keempat, penyesalan terbesar dalam hidup. Gerindra gitu, Prabowo gitu, Sri Mulyani, Pak Jokowi gitu. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.